Penetapan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji merupakan langkah yang harus diapresiasi. Meski demikian, Indonesian Corruption Watch ICW meyakini Surya Dharma tidak sendirian dalam melakukan dugaan praktek korupsi tersebut. Menurut Koordinator ICW Ade Irawan, penetapan tersangka terhadap Surya Dharma harusnya mampu menjadi kunci untuk membuka pihak yang juga membantu Surya Dharma. ICW menyebut kasus haji merupakan kasus yang sudah lama menjadi perhatian. Keterlibatan pejabat di lingkungan Kementerian Agama hingga politisi di Senayan, khususnya Komisi 8, harusnya membuat KPK jauh lebih melakukan penyelidikan. Sebelumnya KPK menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan dana haji periode 2012-2013 dan ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah di persidangan. Catatan kami paling tidak ada 3 pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, pihak yang ada di kementerian, pejabat maupun birokrasinya. Karena secara teknis, keputusan-keputusan, kalaupun ada keputusan koruptif, itu yang akan mengimplementasikan adalah birokrasi atau pejabat-pejabat di sananya. Ada direktorat penyelenggaraan ibadah haji maupun ada kepanitiaan. Dan saya kira mereka juga harus dibongkar proses keterlibatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua DPR. Gitu ya. DPR siapa? Bisa saja Komisi 8 atau bisa juga mantan Komisi 8 atau anggota DPR yang lain yang punya relasi gitu ya, baik politik maupun kekeluargaan dengan penguasa. Sementara Presiden SBY hari ini menggelar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi Hasibuan di Istana Bogor. Anggi, apa yang dibahas pada rapat terbatas pagi ini? Ya, Ralf, kami juga di Istana Bogor, bahwa para awak media juga masih menunggu kepastian dari kedatangan Surya Dharma Ali. Memang saat ini masih dilaksanakan ratas yang dipimpin oleh Presiden SBY, ini beserta 3 menteri koordinator. Kami melihat ada Menko Polhukam, kemudian juga Menko Perekonomian, kemudian juga ada Menko Kesra. Hari ini memang dijadwalkan untuk membahas ekonomi. Namun ketika kita bertanya apakah memang hari ini jadi Surya Dharma Ali dipanggil atau memenuhi panggilan dari Presiden, kami hanya mendapatkan informasi dari Biro Pers Istana bahwa sudah dijadwalkan. Namun untuk jadwal atau jam pastinya ini masih belum pasti. Diinfokan bahwa sebelum atau maksud kami ketika saat SBY berada di Filipina memang sempat disebutkan akan ada langkah yang tepat soal status dan juga posisi Surya Dharma Ali di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua. Kemarin juga saat kembali dari Filipina, Menteri Sekretaris Negara juga menyebutkan bahwa ada mengisyaratkan kemungkinan untuk pemberhentian sementara. Dan dari Sudi Silalahi juga menyebutkan bahwa sampai sekarang masih diberi kesempatan kepada Surya Dharma Ali untuk menyatakan atau juga menunjukkan sikapnya apakah nanti memang bertemu dengan Presiden dan mengundurkan diri atau juga langkahnya seperti apa. Namun pertanyaannya adalah, Raf, jika memang dari Surya Dharma Ali masih tidak ingin atau juga belum berkehendak untuk mengundurkan diri, maka kita juga tidak lupa Presiden mempunyai hak prerogatif untuk merapikan kembali kabinet yang sedang ia perintah. Dan kami mendapatkan informasi bahwa seharusnya pukul 11 ini Surya Dharma Ali sudah tiba di Istana Bogor, namun sampai sekarang belum ada kendaraan atau juga mobil dinas dari Surya Dharma Ali yang tiba di Istana Bogor. Ras. Baik, terima kasih untuk laporannya Anggi Hasibuan melaporkan dari Istana Bogor, Jawa Barat. Penetapan Surya Dharma Ali, Menteri Agama, sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana haji jelang Pilpres 2014 disebut rawan dipolitisir. Status hukum Surya Dharma ini pun disebut menyeret politisi lain. Namun KPK membantah tudingan ini. Penetapan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana haji berkembang ke arah dugaan keterlibatan pihak lain. Salah satunya Jazuli Juwaini yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus anggota Majelis Syuro PKS. Adalah Taufik Ridho, Sekjen PKS, yang menduga ada yang politisir kasus dugaan penyelewengan dana haji dengan kembali mengaitkan kader PKS ke dalam pusaran kasus. Kebetulan mungkin enggak ya, karena mungkin masalah ini sudah dijadwal. Kalau orang bekerja itu kan ada target gitu kan. Tetapi kan ada kebijakan-kebijakan sebenarnya. Tapi karena KPK melaksanakan tugasnya mungkin ya ingin mendapatkan prestasi juga, lebih banyak pimpinan-pimpinan partai untuk diseret, ya seret semualah pimpinan partainya gitu.
Namun dugaan politisasi kasus penyelewengan dana haji terkait dengan penetapan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali sebagai tersangka diragukan oleh Indonesia Corruption Watch. Bisa-bisanya aja politikus gitu ya, ketika mereka ditetapkan menjadi tersangka atau bahkan ditahan, cara untuk delegitimasi KPK adalah dengan mengatakan bahwa ini politik gitu ya, bahwa KPK mau dipakai oleh pihak-pihak yang lain gitu ya, seolah-olah KPK-nya yang salah. KPK membantah mengincar pihak tertentu dalam kasus dugaan korupsi dana haji. Lembaga anti rasuah pimpinan Abraham Samad ini mengaku masih mengembangkan kasus dugaan korupsi dana haji akan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sama sekali tidak pernah mengincar. Lagi-lagi saya bilang KPK dalam melakukan penegakan hukum itu menganut prinsip kehati-hatian ya. Jadi kita tidak mengincar seseorang. Berarti cuma stop di SDA aja Pak? Kalau itu kita tidak bisa simpulkan karena mungkin saja ada pejabat-pejabat Kementerian Agama yang lain akan terlibat. Selain Surya Dharma Ali, sebelumnya PPATK mensinyalir ada dugaan transaksi mencurigakan yang dilakukan sejumlah pihak terkait dengan Kementerian Agama dalam kasus pengelolaan dana haji. Tim Liputan, Metro TV. Surya Dharma Ali hari ini akan mengambil sikap apakah akan mundur atau tidak dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Sikap Surya Dharma untuk mundur atau tidak hari ini disampaikan Ketua DPP P3 Bidang Hukum Soleh Amin saat berada di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Menurut Soleh Amin, Surya Dharma Ali akan mengambil sikap siang ini terkait penetapan tersangka pada dirinya dalam kasus penyelenggaraan haji 2012-2013. Meski demikian, Soleh Amin yang juga merupakan Ketua DPP P3 Bidang Hukum menyatakan mundur atau tidaknya Surya Dharma sebagai Menteri merupakan hak pribadi Surya Dharma sendiri. Sementara DPP P3 juga siap memberikan bantuan hukum bagi Surya Dharma. Terkait dengan mengundurkan diri atau tidak sebagai Menteri Agama, saya yakin siang ini Surya Dharma Ali akan mengambil keputusan. Apakah akan mengembalikan amanah yang diberikan oleh Presiden atau sebaliknya, kan begitu kan? Saya yakin siang ini dia akan menyatakan. Jadi terus terang saya belum memikirkan apakah saya akan mundur atau bagaimana.